Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prime Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ada netizen yang benar-benar marah dengan statement dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Ya kita tahu lah ya, statement Pak Luhut itu kadang-kadang bikin rakyat itu jengkel sendiri gitulah ya, nyakitin gitu. Nah yang terakhir itu kemarin beliau mengatakan kalau ada yang mengatakan Indonesia gelap, ya yang gelap itu kau aja lah katanya. Aduh gimana nih pejabat kok seperti ini. Dan akhirnya kena ulti juga nih sama netizen ya teman-teman semua ya. Yang seharusnya namanya pejabat itu kalau dikritik ada yang mengatakan Indonesia gelap, ya kasih tau lah bagaimana caranya agar rakyat itu nggak mengatakan Indonesia gelap lagi gitu. Dengan bagaimana kebijakan itu pro dengan rakyat, dengan banyaknya lapangan pekerjaan, dengan memudahkan rakyat lah intinya ya. Dan poin-poin yang dibawakan kemarin saat demo itu ada 13 poin. Nah itu dilihat tuh, dibaca kembali ya kan, dicerna. Apa sih maunya rakyat kan gitu. Enggak, malah justru Indonesia gelap, yang gelap kau aja. Itu kan pemikiran yang apa ya, sesat pemikiran gitulah ya. Oke teman-teman semua, inilah komentar netizen, ultian dari netizen. Kita saksikan bagaimana kelojotannya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau komentar sedikit mengenai Pak Luhut. Pak Luhut, gue gak kenal lu siapa, dan gue tidak peduli lu siapa. Karena buat gue tidak penting. Gue kasih tahu siapa first class di Indonesia. Nomor 1, para pejabat yang bisanya ngabisin duit rakyat. Nomor 2, para koruptor yang bisanya tipu sana, tipu sini, dan ngabisin duit rakyat. Nomor 3, para menteri yang bisanya ngabisin duit rakyat. Itu first class yang ada di Indonesia, Pak. Pak, kalau Bapak bilang orang-orang yang tinggal di luar negeri hanya jadi second class dan jadi pesuruh para kapitalis, lo salah, Cong. Gue tinggal di luar negeri, gue menikmati apa yang ada di sini dengan hasil kerja keras. Bukan berarti kita mengklasifikasikan dan menlevel-levelkan second class, first class. Kita tinggal di dunia yang sama, hanya negaranya yang berbeda. Dan di mata Allah, tidak ada first class, tidak ada second class. Ingat Pak, sebelum Bapak menjabat menjadi seorang menteri, Bapak dulu pernah susah Pak. Jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Ingat Pak, air laut siapa yang ngegaremin? Udrut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang, wah sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Ada yang tahu ini sesat pikir apa namanya? Logical fallacy jenis apa? Sepertinya Luhut terkena sesat pikir yang dinamakan tu quo qui, di mana lo membenarkan sesuatu yang salah hanya karena orang lain melakukan hal yang sama. Kalau ada maling bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri, walaupun yang bilang maling sekalipun. Sumanto bilang jangan makan orang, ya jangan. Even yang bilang Sumanto sekalipun. Jokowi bilang jangan korupsi, ya jangan. Even yang bilang Jokowi sekalipun. Gitu, dengerin ya Pak Luhut ya. Anda sesat pikir, jangan diulangin lagi. Nah udah gitu, dia juga bilang gini di event yang sama. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Waduh Pak Luhut. Gini ya Pak Luhut ya, saya nggak apa-apa Bapak bilang kayak gitu. Tapi jangan sekali-kali Bapak ngomong kayak gitu di depan podcast Titik Kumpul, jangan. Di depan Kes Kakak Bos, jangan. Because that's fucking racist. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat yang lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan Pak. Bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menumpuk kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan.
Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani, Bapak. Gue kira cuma mantan gue doang yang jago gaslighting, tapi ternyata negara juga hobi gaslighting sama rakyatnya sendiri. Kok bisa ya Wamenaker menanggapi isu hashtag kabur aja dulu dengan, ya silahkan kalau perlu nggak usah balik lagi. Hari ini Luhut menanggapi kritik Danantara dengan, kalau mau perfect ke surga aja. Udah gitu demo Indonesia gelap dibilang, kaulah yang gelap bukan RI. Terus juga waktu pelajar di Papua demo nolak MBG, Istana ngeluarin statement kayak gini. Nggak usah segitunya, tinggal bilang kami nggak usah dikasih. Belum lagi pas kemarin ultah Gerindra, kritik rakyat yang bilang kabinet gemuk dijawab apa? Endasmu sama presiden kita sendiri. Ini bukan sekedar kata-kata kasar, ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik yang harusnya dijadikan bahan introspeksi. Gaslighting dari pemerintah ini bukan cuma meremehkan kritik, tapi juga usaha untuk memanipulasi persepsi publik. Mereka berusaha membalikkan kenyataan, mengarahkan kita untuk ragu terhadap masalah yang ada, bahkan membuat kita merasa bahwa kita yang salah. Ini adalah cara mereka untuk menghindari tanggung jawab dan menjaga loyalitas politik dengan menciptakan ilusi bahwa mereka benar dan kuat, meskipun kenyataannya mereka sedang menghindari kesalahan dan perbaikan yang jelas-jelas perlu. Sikap semacam ini berakar pada ketidakmampuan dan ketidakberanian pemerintah untuk menghadapi kenyataan dan perbedaan pendapat. Inilah yang bahaya. Ketika kritik dianggap gangguan, bukannya masukan konstruktif, kita malah diajak untuk meragukan kenyataan. Ini bukan cuma gak sehat, tapi menghancurkan dasar dari demokrasi itu sendiri. Mahasiswa yang lakukan demo terkait kebijakan pemerintah yang kurang tepat, itu dibilangnya mahasewa. Orang-orang yang kabur ke luar negeri karena nggak dapat pekerjaan di Indonesia, karena lapangan pekerjaan Indonesia itu sedikit, itu dibilangnya nggak nasionalis. Mereka lupa bahwa sebelum mereka jadi, mereka itu mohon-mohon buat dipilih sama rakyatnya. Giliran dikritik oleh rakyatnya, malah dibilang dasmu. Sama lagu takut, sama lagu takut, sama lagu takut, sama lagu takut. Giliran tembak-tembak dor-dor-dor. Sampai mantan presiden ikutan tembak-tembak dor-dor-dor. Giliran yang bayar ini nggak boleh, emang liriknya harus diubah jadi gratis, harus gratis gitu. Ya udah diemin aja lagunya dong. Gokil ya, Indonesia Gelap udah berlangsung selama beberapa hari, diliput sama banyak media luar. Di Google Trend pencarian Indonesia Gelap naik terus, di Twitter juga kita trending terus dengan hampir 5 juta cuitan. Bahkan di TikTok kita juga trending. Trendingnya sama hashtag kabur aja dulu lagi. Gua hashtag yang sama-sama nggak disukain pemerintah. Pantesan gitu di TikTok tuh narasinya lumayan absurd ya. Ngefitnah mahasiswa bagi-bagi duit sampai orangnya harus klarifikasi. Terus dikait-kaitin sama kasus Hasto. Which is kita nggak peduli mau Hasto kayak gimana. Nggak ada urusan. Sampai yang nggak kalah gokil ngaitin mobil Hasto sama mobil pendemo. Yang kalau lu Google Lens tuh mobil bakal ketemu banyak. Demo di depan kejaksaan. Dipakai pendukung Ridwan Kamil demo. Dipakai kepala sekolah demo. Karena itu mobil template aja buat demo. Punya kelebihan speaker banyak. Mau dipakai siapapun juga bisa. Ya dan lain sebagainya lah. Bunyi-bunyi kecil aja. Terus beberapa influencernya juga jadi sangat-sangat produktif. Hari bisa 3 kali upload, 5 kali upload, nge-live dari pagi sampai malam buat mendiskreditkan mahasiswa atau gerakan ini. Kata gua mah istirahat bang. Sepanik itu ternyata ya. Tapi terlepas dari itu semua, thank you teman-teman yang sudah kawal Indonesia Gelap. Kita ramaikan di berbagai platform, khususnya di TikTok ya. Boleh deh mention gue kalau ada postingan-postingan Indonesia Gelap, gue bakal repost. Walaupun gue bukan admin Gerindra ya.